Bagi yang pernah menonton film hantu Tiongkok, pasti tidak asing dengan sosok vampir. Vampir Tiongkok seringkali muncul di drama Tiongkok zaman dulu. Era 90-an pasti sudah familiar dengan itu. Berikut daftar 10 hantu yang populer di Tiongkok. Versi Jawara Channel. Nomor 1, hantu Yuhun Yegui. Yuhun Yegui mengacu pada roh orang mati yang terus berkeliaran. Mereka berkeliaran di dunia orang hidup dalam bulan lunar ke-7, biasanya sekitar bulan Agustus dalam kalender Gregorian, selama festival hantu berlangsung. Roh-roh Yuhun Yegui meliputi hantu pendendam yang ingin membalas dendam pada orang-orang yang telah menyinggung mereka semasa hidup. Beberapa roh ini tidak memiliki kerabat yang tinggal atau tidak memiliki tempat peristirahatan yang jelas. Sementara yang lain mungkin kehilangan arah dan tidak dapat kembali ke akhirat sehingga mereka terus menjelajah dunia orang hidup setelah bulan lunar ke-7. Nomor 2, hantu Wutu Gui. Tanpa kepala, hantu yang satu ini justru berkeliaran tanpa tujuan yang jelas. Hantu ini adalah roh-roh orang yang dibunuh dengan cara dipenggal. Dalam beberapa cerita rakyat Tiongkok, hantu ini konon akan mendekati seseorang di malam hari dan meminta kepala orang tersebut. Nomor 3, hantu Niutu dan Mamian. Sepasang makhluk gaib dalam mitologi Tiongkok yang bertugas mengawal jiwa orang mati ke alam baka. Mereka juga disebut sebagai penjaga dunia bawah. Ciri khas, Niutu memiliki kepala lembu, sedangkan Mamian memiliki wajah kuda. Mereka adalah makhluk pertama yang ditemui jiwa yang telah meninggal saat memasuki dunia bawah. Mereka juga digambarkan sebagai penyiksa dan sipir neraka. Peran mengawal jiwa orang mati ke alam baka, mengambil jiwa yang kabur, menegakkan berbagai hukum alam baka, melaksanakan hukuman yang mengerikan pada orang berdosa. Dewa Yan Luowang mengangkat keduanya menjadi hantu penjaga akhirat berwujud manusia karena melihat mereka telah bekerja dengan rajin sepanjang hidupnya. Nomor 4, hantu Yuan Gui. Yuan Gui adalah hantu dalam mitologi dan kepercayaan tradisional Tiongkok. Nama, Yuan Gui, secara harfiah berarti, hantu yang penuh dendam, atau roh yang tidak puas. Hantu ini dipercaya berasal dari roh orang yang meninggal secara tidak adil, seperti dibunuh, dikhianati, atau mengalami ketidakadilan yang besar semasa hidupnya. Ciri-ciri Yuan Gui. 1. Penuh dendam. Yuan Gui tidak bisa bereinkarnasi karena dipenuhi kebencian dan keinginan untuk membalas dendam. 2. Muncul di tempat kejadian. Mereka sering bergentayangan di lokasi kematian mereka atau tempat terkait dengan kejadian tragis yang menimpa mereka. 3. Menakutkan dan mengganggu. Yuan Gui bisa menakuti atau mengganggu orang yang bersalah kepada mereka, bahkan menyebabkan kecelakaan atau kemalangan. 4. Terikat pada dunia. Roh ini tidak bisa beristirahat dengan damai hingga mereka mendapatkan keadilan atau balas dendam mereka terpenuhi. Cara mengatasi Yuan Gui. Menegakkan keadilan. Jika Yuan Gui muncul karena ketidakadilan, menyelesaikan kasusnya bisa membuat roh tersebut tenang. Ritual Taoisme atau Buddhisme, upacara pemurnian atau doa dapat membantu Yuan Gui untuk melepaskan dendam dan melanjutkan perjalanan menuju reinkarnasi. Persembahan makanan dan kertas emas, dalam beberapa tradisi, memberikan persembahan bisa menenangkan roh. Nomor 5, hantu Nugui. Nugui adalah hantu perempuan dalam kepercayaan tradisional Tiongkok. Nama, Nugui, secara harfiah berarti, hantu wanita, dan mereka biasanya digambarkan sebagai roh penuh dendam yang meninggal secara tragis atau tidak adil. Ciri-ciri Nugui. 1. Wanita berpakaian putih atau merah. Nugui sering digambarkan mengenakan pakaian putih, melambangkan kematian, atau merah, melambangkan balas dendam. 2. Rambut panjang dan kusut. Mereka memiliki rambut panjang yang terurai, wajah pucat, dan ekspresi menyeramkan. 3. Meninggal dengan tragis. Biasanya, Nugui adalah perempuan yang bunuh diri karena pengkhianatan, pelecehan, atau ketidakadilan, seperti perselingkuhan atau pernikahan yang dipaksakan. 4. Penuh dendam. Seperti Yuan Gui, Nugui mencari balas dendam terhadap mereka yang menyebabkan penderitaannya. 5. Menghantui targetnya. Mereka sering muncul di tempat kematiannya atau mengikuti orang-orang yang bersalah kepada mereka, bahkan bisa menyebabkan kemalangan atau kematian. Nomor 6, hantu Guipo. Guipo adalah hantu dalam mitologi Tiongkok yang digambarkan sebagai roh wanita tua atau nenek yang telah meninggal tetapi masih gentayangan di dunia manusia. Dalam beberapa cerita rakyat, Guipo dikenal sebagai roh nenek yang baik hati, sementara dalam kisah lain, ia bisa menjadi sosok yang menakutkan dan mengganggu. Karakteristik Guipo. 1.
Penjaga rumah tangga, dalam beberapa tradisi, Guipo dianggap sebagai roh nenek yang tetap tinggal untuk melindungi keluarganya bahkan setelah kematian. 2. Arwah penasaran, jika seorang nenek meninggal dengan urusan yang belum selesai atau mengalami kematian yang tidak wajar, rohnya bisa menjadi Guipo yang berkeliaran dengan niat membalas dendam atau mencari keadilan. 3. Perantara dunia gaib, dalam beberapa cerita Taois, Guipo sering digambarkan memiliki pengetahuan tentang dunia roh dan membantu manusia berkomunikasi dengan alam gaib. 4. Penjaga anak-anak, ada juga cerita yang menggambarkan Guipo sebagai roh yang suka menjaga anak-anak kecil, terutama cucu-cucunya. Nomor 7. Hantu Bajiao Gui. Bajiao Gui adalah hantu dalam cerita rakyat Tiongkok, khususnya di daerah yang memiliki banyak pohon pisang. Dalam kepercayaan tradisional, Bajiao Gui sering dikaitkan dengan roh yang bersembunyi di balik daun pisang dan muncul pada malam hari untuk menakuti orang. Beberapa cerita menyebutkan bahwa roh ini bisa menangis seperti seorang wanita atau tertawa menyeramkan. Ada juga kepercayaan bahwa jika seseorang mengikat benang merah di sekitar batang pohon pisang dan melakukan ritual tertentu, roh ini bisa dipanggil, meskipun tindakan itu dianggap berbahaya karena bisa mengundang malapetaka. Nomor 8. Hantu Heibai Wuchang. Heibai Wuchang, juga dikenal sebagai hantu hitam dan putih, adalah sepasang dewa kematian dalam kepercayaan rakyat Tiongkok dan agama Taoisme. Mereka bertugas mengantar roh orang yang meninggal ke alam baka serta menjaga keseimbangan antara dunia orang hidup dan dunia roh. Asal-usul dan penampilan, Heibai Wuchang terdiri dari dua makhluk. 1. Hei Wuchang, ketiadaan hitam, biasanya digambarkan berkulit hitam, berpakaian gelap, dengan wajah menyeramkan. 2. Bai Wuchang, ketiadaan putih, berkulit putih, berpakaian serba putih, sering tersenyum tetapi tetap memiliki aura mistis. Mereka sering digambarkan membawa rantai, kipas, atau gulungan kertas bertuliskan kalimat moral seperti, melakukan kebaikan akan mendapat pahala. Nomor 9. Hantu Jiangshi mengisap darah. Jiangshi lebih mirip zombie yang mengisap energi kehidupan Qi dari makhluk hidup. Jiangshi sering digambarkan dengan pakaian pejabat dinasti Qing dan bergerak dengan melompat-lompat karena dengar suara ini. Nomor 10. Hantu Egui. Hantu lapar Egui adalah roh yang dalam kepercayaan Tionghoa mengalami kelaparan abadi karena dosa atau karena tidak dihormati oleh keturunannya. Konsep ini juga ada dalam ajaran Buddha dan kepercayaan Taoisme. Ciri-ciri hantu lapar, digambarkan memiliki perut besar tetapi mulut sangat kecil, sehingga sulit untuk makan dan selalu lapar. Sering berkeliaran di malam hari, mencari makanan atau persembahan dari manusia. Tidak bisa makan makanan biasa, hanya bisa mengonsumsi asap dan aroma dari makanan yang dipersembahkan. Festival Hantu Lapar Zongyuanjie diadakan setiap tahun pada bulan ke-7 kalender lunar, di mana diyakini gerbang alam baka terbuka dan roh-roh ini kembali ke dunia manusia. Orang-orang akan membakar dupa dan kertas sembahyang, memberikan persembahan makanan di altar atau di jalanan, menghindari kegiatan tertentu seperti menikah atau pindah rumah, karena bulan ini dianggap membawa kesialan.